Oke guys, kali ini hobi mainanku mau review charger SkyRC NC1600 untuk baterai NIMH atau NICD ya guys. Oke, sebelumnya tadi SkyRC hobi mainanku sudah baca-baca user manual ya guys. Dan di sini dia keunggulannya adalah tiap-tiap selnya ini atau tiap-tiap satu baterai ini dia independen tiap slotnya guys. Terus dia akan auto start dalam 8 detik ya kan. Terus kita juga bisa pilih modenya, dia mode apa aja, ada mode charge, discharge, dan refresh. Dan charge dan discharge itu ataupun refresh ya bisa kita adjust ya, bisa kita sesuaikan rate-nya atau ampernya bisa kita sesuaikan mulai dari 100 mA sampai dengan 1600 mA. Oke guys, langsung kita coba aja. Berhubung ini kabelnya sangat pendek dan saya punya kabel charger yang cukup panjang, jadi kita pakai kabel yang lebih panjang ya guys. Ini kita simpan dulu. Ya, di sini colokannya 5 volt 3 ampere ya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya charger handphone yang 15 watt itu udah cukup. Kalau lebih juga nggak masalah sih, dia tetap membatasin di sini 3 ampere. Dan ini jenis USB-nya Type C ya guys. Oke, di sini udah nyala dia guys, ya kan? Jadi sekarang langsung kita coba aja ya. Kita coba satu baterai dulu guys. Jadi kita colokin. Dia akan analisa dulu nih pertama kali ya guys. Dia akan analisa, ya kan, setelah 8 detik dia akan langsung otomatis start. Nah, ini langsung otomatis dia charging dia guys. Oke. Sekarang kita coba baterai kedua ya guys. Nah, ini masih kedap-kedip, artinya kita masih bisa rubah modenya guys. Kalau masih kedap-kedip seperti itu ya, kita mau discharge, charge, atau refresh gitu kan. Nah, ini semua kita coba modenya discharge. Nah, ini di sini ada current. Current ini fungsinya untuk merubah rate-nya guys, atau rubah ampernya. Mulai dari 100 ampere sampai dengan 1600 ampere. Sampai dengan 1600 ampere. Nih. Oke, 100, 200, 300. Oke, kita coba di 800 ya guys. Nah, yang berikutnya, nah misalnya kita mau coba yang berikutnya ini, nah dia udah kedap-kedip. Kita mau coba sorry guys, mau coba discharge sekarang. Nah, kita mau discharge, kita sesuaikan juga ampernya. Oh, di sini maksimal 700 ampere guys untuk discharge-nya ya. Yang berikutnya kita coba untuk mode refresh ya guys. Oke, ini mode refresh sama guys, ini bisa disesuaikan juga kita mau main di berapa ampere ya. Refresh ini cukup lama ya guys, karena prosesnya ini dia di charge lalu di discharge lalu nanti dia istirahat gitu kan. Nah, ini bisa sehari semalam nih proses refresh ini nih guys. Kita coba di 800 ampere juga guys. Oke, jadi di sini ada tombol mode. Tombol mode ini untuk merubah-rubah ya, merubah-rubah dari fungsi charging atau fungsi discharge atau fungsi refresh. Nah, kalau current ini pada saat kita memilih ampere nih guys. Jadi setelah kita colokan baterai, lalu kita bisa klik current ini, kita mau charge di berapa ampere, di 100 ampere, 200, 300, atau sampai dengan 1600 gitu. Dan display ini fungsinya untuk melihat aja sih guys. Nah, di sini fungsinya buat melihat berapa mAh baterai yang sudah di charge atau di discharge gitu kan. Lalu di sini ada waktunya, menunjukkan waktu hour ya, atau jam ya. Dan yang berikutnya ini ada menunjukkan IR guys atau resistensi dari sebuah baterai. Maksudnya penghalangnya itu seberapa besar sih guys gitu, resistensinya terhadap arus ya guys kalau IR itu ya. Jadi di sini kalau makin kecil IR-nya makin baik ya guys. Nah, di sini ada tombol slot. Tombol slot itu di sini ya kita bisa memilih slot mana yang pengen kita display nih guys.
ya kan, slot mana yang kita bisa display secara independen, hanya satu slot saja gitu kan. Kalau sebelumnya kita klik display dia memunculkan secara keseluruhan gitu kan, keempat-empatnya statusnya. Kalau ini hanya salah satunya saja. Nah kalau misalnya seperti ini, kalau kondisinya sudah berjalan baik dia charge, discharge ataupun refresh, kita nggak bisa ngerubah-rubah modenya ya guys. Tapi kalau sudah kondisinya full nanti gitu kan, misalnya sudah full baterainya gitu kan, nah itu kita bisa rubah modenya, mau kita lakukan apalagi terhadap baterainya, apakah mau kita discharge atau mau kita refresh dan lain-lain. Atau kalau misalnya mau lebih mudahnya ya kita tinggal cabut lagi baterainya, pasang lagi, nah tinggal mode apa yang akan kita lakukan. Saya rasa itu aja sih guys informasi yang bisa saya berikan. Ya di sini ada 4 slot gitu kan, ini bisa buat baterai AA dan baterai A3 ya, atau AAA ya, dan ini ya memiliki 3 mode fungsi, bisa kita atur ampernya gitu kan. Nah, dan ini menggunakan kabel tipe USB Type C. Oke, itu aja yang bisa saya infokan. Thanks for watching.